Guys, BUMN diduga melakukan proyek fiktif yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Waduh, kalau dilihat-lihat semakin merajalela ya. Kira-kira kali ini siapa yang berulah? Mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. Kali ini kita akan membahas lagi dan lagi tentang korupsi yang ada di Indonesia. Kabar ini nggak jauh-jauh datang dari BUMN lagi. Yang kali ini dugaan korupsi datang dari PT Telkom, guys. Aku nggak tahu dari banyaknya kasus korupsi yang ada dan banyaknya kasus korupsi yang udah merugikan negara, pemerintahan, rakyat, dan lain sebagainya. Ternyata bukannya diminimalisir, tapi malah semakin merajalela. Dilihat-lihat makin hari korupsi makin berkembang di mana-mana. Dan herannya lagi, akhir-akhir ini kebanyakan dari BUMN, guys. Ada apa dengan mereka? Kenapa pola pikirnya itu bikin heran gitu loh. Kenapa suka banget ngerugiin negara? Mending kayak kalau dia korupsi dirinya sendiri yang rugi. Ini satu negara yang rugi gitu. Dan yang menjadi pertanyaan dari banyaknya warganet, kenapa korupsi semakin hari bisa semakin merajalela? Apakah tidak ada penanganan terkait hal ini? Sehingga banyak orang yang menggampangkan untuk melakukan korupsi, guys. Gak ada efek jerahnya gitu loh. Baru aja kemarin kita membahas korupsi timah yang besar-besaran ngerugi negara. Ada lagi nih sekarang. Wah, pusing aku bacanya. Nah, kita lanjut ke pembahasan PT Telkom. Jadi yang diduga melakukan korupsi ini adalah anaknya PT Telkom, guys. Atau bisa dibilang Telkom Group, di mana diduga melakukan proyek fiktif atau proyek yang tidak ada kerjaannya. Dana tetap ngalir, tapi kerjaannya nggak ada. Pertanyaannya satu, kok bisa dengan gampangnya mengeluarkan dana untuk pekerjaan yang tidak ada? Sistemnya itu seperti apa gitu? Sampai ratusan miliar hilang untuk kerjaan fiktif seperti itu. Irasional banget ya sih? Kok bisa ya? Apa coba? Oke, daripada kita kebingungan, coba kita cari tahu dulu informasi lengkapnya seperti apa. Jadi guys, dilansir dari Tempo.co, tim KPK kini tengah menelusuri aliran uang dalam dugaan korupsi dengan modus proyek fiktif PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma, anak usaha PT Telkom. Kami menggunakan metode follow the money. Kemanapun uang itu mengalir, tentu kami akan mengikutinya. Siapapun yang menerima uang itu tentu kami akan panggil dan kami akan tanya apakah proses perpindahan itu adalah proses yang memang wajar dan legal. Kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Kamis 16 Mei 2024. Asep menerangkan penelusuran aliran uang tersebut juga akan mengarah ke penggunaan uang untuk membeli aset atau benda seperti properti. Titik poinnya adalah kita ingin mengembalikan sebanyak-banyaknya uang hasil tindak pidana korupsi itu, yang memang saat ini oleh oknum-oknum tersebut itu digunakan sendiri atau juga dialirkan ke tempat-tempat lain. Wow. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan tindak pidana korupsi di anak perusahaan PT Telkom, yaitu Telkom Sigma, telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Alex belum bisa menjelaskan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut dengan rinci, namun dia mengungkapkan modusnya adalah pendanaan untuk sebuah proyek yang ternyata fiktif. Wah, jadi gitu guys perkaranya, dan saat ini masih dalam penyelidikan sehingga belum ada penjelasan yang lebih kompleks lagi terkait kasus ini. Anehnya, kenapa bisa proyek fiktif itu mendapatkan aliran dana gitu loh, bahkan sampai merugikan ratusan miliar. Apakah sebelumnya nggak ada kelihatan apapun gitu, pernyataan apapun, kayak ngeliatin kerjaannya seperti apa, proyeknya yang mana? Itu sebelumnya nggak ada ya, sampai uang itu bisa ngalir gitu aja. Wah, ini hebat nih, licin banget cara mainnya, sampai bisa ngadain proyek fiktif dan nguras ratusan miliar. Hah, kok bisa sih? Oke, kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Anyways, itu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Media Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian untuk selalu mengetahui update terbaru dari Media Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.